hasil dari pembukaan lahan kebun singkong yang dipotong-potong kemudian dijadikan lembaran-lembaran kayu ini. 600 hektar hutan gunung mas di Kalimantan Tengah hilang menjadi perkebunan singkong. Areal ini adalah pembukaan hutan untuk 33.750 hektar food estate atau lumbung pangan sebagai bagian dari proyek strategis Presiden Joko Widodo hingga 2024. Bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. Tanpa analisis lingkungan, Kementerian Pertahanan membuka hutan Gunung Mas yang membuat 6 desa terendam banjir. Hutan untuk kebun singkong itu adalah hulu 2 sungai, sekaligus habitat orangutan. Pembukaan hutan Gunung Mas juga melepaskan emisi karbon menjadi gas rumah kaca ke atmosfer yang menjadi penyebab krisis iklim. Investigasi Tempo bersama The Keiko Project yang didukung Rainforest Investigations Network of Pulitzer Center, Internews Earth Journalism Network, dan Greenpeace Indonesia menemukan banyak pelanggaran proyek food estate termasuk cawe-cawenya perusahaan swasta yang terlarang oleh aturan yang dimiliki pejabat di sekitar Presiden. Rangkap, warga Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas ini kaget melihat hamparan pohon singkong yang meranggas di atas lahan gersang ratusan hektar di depannya. Padahal, pada Oktober tahun lalu, lahan di sana masih berupa hutan lebat. 1 pekan sekali, Rangkap masuk ke hutan ini untuk mencari rotan, berburu, serta menengok palawija yang ia tanam di bawah pepohonan. Berdasarkan citra satelit, kondisinya pada Oktober 2020 masih berupa hamparan hutan seperti ini. 1 bulan kemudian, pada November 2020, tentara mulai membuka hutan. Puluhan alat berat datang ke hutan ini, menumbangkan pepohonan, lalu menanaminya dengan singkong di titik ini. Pembukaan lahan berjalan dengan cepat. Pada Desember 2020, hutan sudah terbuka dan pekerja dari luar Gunung Mas menanaminya dengan singkong. Dan inilah kondisi lahan saat ini pada citra satelit. Ya, kita di area kebun singkong, proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ini ada papan selamat datang pada Menteri Pertahanan ini. Papan ini dibikin pada saat Prabowo berkunjung ke sini pada Rabu 10 Maret 2021 yang lalu. Bapak Prabowo pernah ke sini kemudian berkunjung ke area kebun singkong. Kebun singkong yang ada di sebelah sana, jadi ngikutin jalan ini sekitar 1 kilo di belakang sini, situ ada kebun singkong dan sekarang sudah dibuka areanya sekitar 500 hingga 600 hektar. Rencananya nanti lahan kebun singkong itu total akan mencapai sekitar 30 hingga 33.000 hektar. Di sini juga ada beberapa persoalan keluhan warga mengenai adanya lahan-lahan milik warga yang masuk di dalam area pengembangan proyek kebun singkong. Maksudnya ini adalah meskipun di belakang ini awalnya dulu bentuk hutan, kan tapi sebagian warga memiliki area garapan di sana untuk pengambilan hasil-hasil hutan di situ. Dan nampaknya
beberapa daerah-daerah lahan-lahan warga yang dikelola secara adat itu masuk dalam program kebun singkong food estate ini. Tanah Gunung Mas yang berpasir tak cocok untuk singkong, sehingga tanaman ini meranggas, kurus dengan daun kuning untuk usia 6 bulan. Dari 10 meter lahan berisi 10 batang singkong, 2 mati. Penduduk desa terdekat dengan perkebunan singkong tak ada yang tahu proses penanamannya karena operasinya tertutup. Mereka tak diizinkan masuk kawasan perkebunan yang dijaga tentara selama 24 jam. Selama ini pemerintah sama sekali tidak pernah menyampaikan rencana ini kepada warga, Pak ya? Tidak pernah sama sekali. Makanya kami terkejut. Kok tiba-tiba langsung alat berat masuk, kemana masuknya? Tak tahu menimpa tempat kami, termasuk lahan kami, perkebunan. Ada dampak lingkungannya nggak ke warga? Sangat berdampak sama sekali, luar biasa. Sedikit aja hujan langsung banjir. Posisi di sini di atas. Ini di atas. Oh, iya. Nah, ini di TW Baru, Desa TW Baru nih, di jembatan namanya Sungai Tambun itu. Sedikit aja hujan meluap airnya. Hampir rumah tuh hanyut. Sering terjadi itu. Sementara yang dulu nggak pernah seperti itu. Setelah seperti ini, terasa luar biasa dampaknya. Sangat luar biasa. Kami yang masuk memutar lewat hutan terpergok 2 petugas berseragam tentara. Mereka menginterogasi kami selama 1 jam sebelum mengusir kami keluar dari area perkebunan. Banyak orang cari kayu, tanpa nama apa? Pemotong ilegal lah, segala macam bentuknya. Kan juga nggak pernah ngukur ya? Nggak pernah ngukur. Soalnya kita di sini ya terus terang aja, nggak pernah sama sekali bikin suratnya. Nah, kecuali yang punya surat yang beli dari pemilik asal. Kalau kita yang pemilik asal nggak ada suratnya sama sekali. Suratnya ada, Pak? Belum, makanya nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Panggilan adat dulunya. Nah, cuma ya bekas tangan kita oleh meladang kan buka hutan. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa channel dakwah Kalteng dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berbagai karunia nikmatnya sehingga kita pada malam hari ini kembali bisa berjumpa bersama menyaksikan tayangan di channel kesayangan kita dakwah Kalteng. Semoga perjumpaan kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat pembelaan dari beliau semoga kelak kita dapatkan di yaumil akhir, dan dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah beserta orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel dakwah Kalteng di mana berada, pada kesempatan malam hari ini di pertemuan spesial di edisi agenda siaran dakwah Kalteng kita pada malam hari ini membahas sebuah tema yang sangat menarik untuk menjadi perbincangan kita dan patut menjadi perhatian kita dengan perhatian yang sangat penting, yakni perbincangan yang mengangkat tema Kalteng dikepung banjir. Pemirsa channel dakwah Kalteng, insya Allah pada kesempatan malam hari ini nantinya akan menemani kita bersama-sama untuk berbincang-bincang tentang tema pembahasan kita pada malam hari ini bersama Prof. Dr. Wahyudi
Nah, nanti beliau ini akan memaparkan, mungkin ada nanti materi yang akan beliau sampaikan. Hingga saat ini beliau masih belum bergabung ya bersama kita masih tunggu ya. Sebagai beliau ini sebagai ahli kehutanan ya Universitas Palangkaraya. Kemudian juga ada abang kita ya, Bang Agung Wibowo PhD. Nah, alhamdulillah beliau ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan sapa beliau ya. Beliau adalah analis kehutanan ya, kebijakan kehutanan ya, yang pada malam hari ini juga nanti akan menemani kita untuk berbincang-bincang dengan kita semuanya terkait topik yang akan kita bahas, yakni Kalteng dikepung banjir. Baik, untuk itu pemirsa channel dakwah Kalteng semua dimanapun berada, bisa kiranya mungkin untuk menyiapkan camilan atau mungkin minumannya ya, untuk nanti agar semakin menarik ya, semakin asik ya dalam mengikuti acara kita pada malam hari ini ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan nantinya berbincang-bincang dan sekaligus nanti diskusi ya, tanya jawab mungkin dengan narasumber kita. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita coba tanyakan gitu. Yang mudah-mudahan nanti ini akan menambah wawasan kita dan kemudian menjadikan kita semakin mengerti ya terkait permasalahan yang hari ini menimpa di tanah air yang kita cintai, khususnya di kampung halaman kita ya, Kalimantan Tengah, yang kemudian kita perlu ya kiranya menggali ya ataupun mempelajari lebih dalam sebenarnya terkait dengan fakta yang hari ini terjadi di tempat kita ya. Dan tentu pula ya selain itu penting ya bagi kita untuk mengetahui sebaiknya itu seperti apa gitu ya, dalam menghadapi berbagai fakta ya, berbagai peristiwa kejadian yang terjadi di tanah air yang kita cintai, khususnya di kampung halaman kita Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan nantinya kita semua bisa berkontribusi, kita semua bisa bersama-sama untuk bagaimana menjaga Kalimantan Tengah ini, bagaimana kita menghadapi berbagai peristiwa, ya, kejadian, ya, fakta yang ada di tempat kita, ya, untuk agar bisa berubah, agar bisa mengarah ya kepada kondisi yang lebih baik. Baik, kita sapa dulu ya, ini narasumber kita, ya. Alhamdulillah sudah berhadir di tengah-tengah kita. Ya. Nantinya insya Allah nanti ada 2 sesi ya, jadi nanti ada sesi pertama kita akan membincangkan ya satu topik, kemudian nanti lanjut ada sesi keduanya juga ya, mungkin di sela itu juga pemirsa bisa sambil menikmati ya camilan ataupun minuman yang sudah disiapkan. Sekali lagi yang belum disiapkan bisa boleh ya sambil disiapkan. Baik, langsung saja ini kita ada 2 pemateri narasumber kita malam hari ini yang kita akan terlebih dahulu sapa ya, beliau-beliau yang Masya Allah luar biasa, alhamdulillah ini sudah hadir ya. Yang pertama ini ada abangda kita ya, Bang Agung yang telah alhamdulillah ya bisa hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bang Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Bang Agung Wibowo posisinya di Palangkaraya ini ya, Bang ya? Posisi di rumah di bawah guyuran gerimis ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan berkah ini Bang ya. Alhamdulillah, semoga sehat ya selalu sekeluarga dan senantiasa dalam bimbingan Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah siap menemani kita Bang ya, malam hari ini kita berbincang-bincang. Baik, kemudian yang berikutnya ini juga ada narasumber kita ya. Kalau tadi ini abangda kita Bang Agung Wibowo PhD ya, beliau analis kebijakan kehutanan. Kemudian berikutnya ini ada narasumber kita, beliau ahli kehutanan dari Universitas Palangkaraya. Nah ini
Prof. Dr. Wahyudi. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Prof? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya. Alhamdulillah Semoga sehat. kita selalu sehat ya. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Prof. Insya Allah malam hari ini kita akan berbincang-bincang di channel Dakwah Kalteng ini yang disimak oleh pemirsa setia kita terkait dengan tema Kalteng dikepung banjir. Insya Allah siap menemani kita, Prof ya. Insya Allah. Barakallah, alhamdulillah. Baik, pemirsa channel Dakwah Kalteng dimanapun berada, ya langsung saja kita akan masuk di sesi yang pertama. Insya Allah lebih kurang nanti narasumber kita akan menyampaikan pemaparannya lebih kurang 15 menit. Jadi insya Allah nanti Bang Agung, Bang Da kita tadi, ya nanti akan menyampaikan, ya juga Prof. Wahyudi juga beliau akan menyampaikan pemaparannya. Terlebih dahulu kepada Prof. Wahyudi kita berikan waktu lebih kurang 15 menit beliau untuk memaparkan mungkin ada materi yang terlebih dahulu beliau ingin sampaikan sebelum nanti kita akan ada diskusi bersama. Baik, kepada narasumber kita Prof. Wahyudi disilahkan. Silahkan, Prof. Apa bisa di-share dari sana ya? Saya masih nyoba lewat laptop ini. Karena nggak ada ID-nya, saya mau masuk lewat itu. Bisa di-share ya dari sana. Coba saya coba saya di ini. Dibukakan pintu. Saya masuk lewat laptop ini. Mbak Aulia, ya. Ustazah Aulia minta dibukakan. Ya, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat ya, kesehatan hingga saat ini kita bisa berkumpul ya. Bisa bersilaturahmi walaupun lewat daring ya. Sambil saya menunggu ini, saya lewat laptop belum dibukakan pintu. Ya. Oke. Atau di-share dari sana ya lewat HP. Ini saya buka HP juga, connecting. Ya, sudah masuk. Win audio. Oke. Saya bisa share screen. Saya minta bisa share screen ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini menarik sekali nih ya. Di Kalimantan dulu kita sempat mendengar ya, kalau hutan kita habis, mungkinkah Kalimantan itu menjadi padang pasir gitu ya? Oh, mati ya. Gimana? Saya masuknya gimana? Mohon maaf nih, saya baru pertama kali ini lewat laptop. Karena nggak punya ID ya. Saya mau masuk lewat laptop dengan menulis ID-nya, tapi ID-nya kan nggak ada. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya akan langsung saja ke materinya ya. Saya buka. Banjir di Kalimantan. Apakah bisa di-share screen dari situ ya? Saya sudah buka ini. Cuma saya nggak bisa, laptop saya kok nggak bisa connect ke ini. Atau dari panitia. Tadi saya sudah share materi saya ke panitia tadi. Atau saya minta ID-nya. Nah, ini sudah muncul. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, mohon dibantu ya untuk ditayangkan ya PPT-nya. Jadi saya mencoba akan bercerita ya, kita diskusi ya apa sebenarnya penyebab banjir
yang saat ini melanda Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Timur juga, Kalimantan Selatan ini lebih luas. Kalau awal tahun kemarin Kalimantan Selatan ya kita dihebohkan dengan hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dilanda banjir ya. Nah, sekarang Kalimantan Tengah banyak daerah-daerah yang juga dilanda banjir. Ini sebenarnya ada apa? Fenomena apa ini sebenarnya? Oke, next. Lanjut. Oke, ya ini ya. Saya dulu juga diminta ini. Oke, lanjut. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya yang menyebabkan banjir. Lanjut ya, lanjut. Ini kejadian awal tahun di Kalimantan Selatan. Jadi penyebab banjir kita akan cerita Bapak Ibu sekalian ya. Tentu saja banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi ya. Nah itu kita lihat nanti, kita bahas, kita bedah. Kenapa curah hujan kali ini begitu tinggi ya dan sampai terjadi banjir. Kemudian yang kedua adalah faktor topografi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya pasang surut ya. Ini juga cukup signifikan ya karena aliran air tidak bisa lancar apabila terjadi pasang ya. Kemudian saluran drainase yang tidak baik, yang tidak lancar ya. Kemudian ada ya ini yang sering kita kambing hitamkan ini. Bukan kambing hitam, memang faktanya begitu ya. Tutupan vegetasi hutan yang berkurang. Ya. Kemudian yang keenam perubahan iklim, sebenarnya banyak lagi 7, 8. Oke, next kita lihat dulu curah hujan ya. Curah hujan yang ada di khususnya di Kalimantan ini. Oke, ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya melihat lewat HP ini, lihat HP. Jadi kenapa terjadi musim hujan dan musim kemarau di Indonesia ya? Kalau musim hujan ya, saat ini musim hujan ini Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai April itu musim hujan ya. Dalam kondisi normal itu musim hujan. Kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu musim kemarau ya dalam iklim normal kita. Ya, pasti saja bahwa periode kemarau dan musim hujan ini tentu hanya berlaku di Indonesia dan sekitarnya ya, mungkin di Malaysia, juga di Filipina, di Indochina ya. Kalau itu di India apakah sama bulannya? Pasti beda ya. Di belahan bumi lain pasti beda. Kebetulan ya di Indonesia dan sekitarnya itu begitulah kurang lebih iklim normal, kemarau dan hujan. Ya. Kenapa bisa terjadi demikian ya? Ini Bapak lihat, bisa lihat di gambar itu ya. Kita harus melihat ya 4 posisi matahari ya. Matahari terjadi gerak gerak semu harian ya. Itu terbit dari timur ke barat kan. Kalau di gambar ini kita beri panah dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri itulah pergerakan matahari ya. Gerak semu ya, yang bergerak itu sebenarnya bumi ya. Nah, kemudian di samping matahari bergerak dari arah timur ke barat atau dari kanan ke kiri kalau di gambar ini ya. Matahari itu juga bergoyang, bergoyang ya. Bergoyang tahunan namanya. Ya, di samping dia tiap hari itu berputar mengelilingi bumi ya, sebenarnya bumi yang berputar. Ini gerak semua ya, maaf. Supaya kita gampang saja gampang dilihat gitu ya, gerak semuanya. Nah, itu dari timur ke barat. Dia juga bergerak utara selatan ya. Jadi pada saat tanggal 21 Maret ya, itu matahari tepat di garis ekuator ya. Nah, kemudian nanti setelah 21 Maret, April ya, itu dia ke utara sambil terus setiap hari dari timur ke barat. Dia terus ke utara sampai akhirnya tanggal 22 Juni. Itu mentok di utara, namanya garis balik utara ya. Di 23,5 derajat lintang utara. Nah, ya. Jadi pada saat 22 Juni itu matahari ada di utara, ya. Tepatnya itu melewati negara-negara apa itu? Cina Selatan, ya, Burma, itu kena ya. Itu pada saat 20 Juni itu matahari jam 12 di atas itu. Kalau di Indonesia justru tidak di atas 22 Juni itu dia agak miring ke utara gitu ya. Gitu. Kemudian tanggal 22 Juni ya, kemudian Juli ya, dia ke selatan lagi. Tidak bablas ke utara tapi ke selatan lagi ya. Juli, Agustus ya, September ya, 21 September berada di garis khatulistiwa lagi.
gitu ya. Nah, kemudian September, Oktober, November, Desember ke selatan lagi, ya, ke selatan Khatulistiwa, hingga mentok ke selatan pada tanggal 22 Desember. Nanti Januari, Februari, Maret ke utara lagi, begitu terus. Nah, akibat gerakan seperti ini ya, dengan letak geografi yang seperti ini melahirkan musim kemarau dan musim hujan di Indonesia dan sekitarnya Asia Tenggara ini. Kenapa? Pada saat matahari di selatan, ya, matahari itu kan, kalau ada matahari itu kan suhu udara kan panas, ya kan? Kalau suhu udara panas, maka tekanannya menurun, ya. Jadi panas itu berbanding terbalik dengan tekanan udara. Jadi kalau ada matahari panas, berarti tekanannya menurun. Kalau tekanan menurun di daerah panas, di daerah itu apa yang terjadi? Dia akan didatangi angin, ya. Kalau dia tekanannya rendah, dia akan didatangi angin. Jadi gampangnya matahari itu dikejar angin jadinya, kan. Matahari menyebabkan panas, menyebabkan tekanan rendah, jadi dia dikejar oleh angin. Nah, pada saat matahari belum, jangan diganti dulu. Ya, pada saat matahari itu berada di selatan Indonesia, ya, berada di selatan Indonesia, itu maka angin itu dari utara, dari Samudra Pasifik, ya, datang mengejar matahari. Nah, ketika dia mengejar matahari yang berada di selatan ini, angin yang dari Samudra Pasifik itu melewati bumi Indonesia, melewati Kalimantan. Kita tahu di Samudra Pasifik itu adalah banyak uap air. Nah, itulah yang menyebabkan hujan banyak di Indonesia pada saat matahari itu di selatan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu di selatan matahari. Ya, didatangi angin dari utara Samudra Pasifik yang membawa uap air banyak. Itulah sumber hujan kita yang terbanyak, ya. Hutan memang menyebabkan hujan, tetapi yang terbanyak itu berasal dari uap air Samudra Pasifik, begitu ya. Nah, kemudian ketika matahari di utara, ya, setelah bulan Oktober, November, Oktober, setelah Maret, ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya, itu matahari di utara. Apa yang terjadi? Angin dari selatan. Angin dari selatan Indonesia mengejar matahari yang di utara. Ya, ketika dia melewati Indonesia, angin ini kering. Karena apa? Karena dari Australia. Australia itu banyak gurun, ya. Jangan dikira Australia itu hijau, ya. Hijaunya hanya di daerah tepi timur, ya, utara timur, daerah timur, ya, Canberra, Queensland, kota-kota itu di timur, ya, mepet di pantai timur. Kalau kita agak ke barat Australia sampai ke tengah itu pasir, gitu ya. Nah, angin yang dari situ kering. Inilah yang menyebabkan musim kemarau. Gampang, kan? Gampang saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi normal begitulah, ya. Begitulah, jadi hujan yang datang yang dari Samudra Pasifik ditambah uap air dari hutan itu menyebabkan musim hujan. Nah, kenapa pada saat ini terjadi musim hujan yang begitu tinggi? Oke, lanjut. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada gejala El Nino, ya. Pertama El Nino dulu. El Nino itu apa? Ini saya buka dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Di era Pak Jokowi ini, ya, di era Pak Jokowi itu pernah terjadi kebakaran hutan di Kalteng itu pada tahun 2015 akhir dan awal tahun 2016, ya. Kita ingat baru beberapa tahun yang lalu, ya. Kenapa itu? Itu karena ada El Nino. Dan El Nino ini muncul periodenya setiap 9 sampai 10 tahun sekali. Ya. Jadi bersyukur, ya. Bersyukur Pak Jokowi ini ketika 2 tahun ya, 1 tahun setengah, 2 tahun menjabat jadi presiden, baru muncul kebakaran hutan. Dan dengan gampang beliau akan menyalahkan kepemimpinan sebelumnya. Ya. Ini kan warisan orang dulu gitu, ya. Kemudian diklaim tahun 2017, 18, 19, 2000, 2021 nggak ada kebakaran. Dianggapnya itu suatu prestasi, ya. Padahal tidak, itu El Nino belum muncul, belum masanya muncul, ya. Nanti prediksi saya El Nino muncul tahun 2024, ya. 2024 nanti muncul. Itu saya prediksi, itu ada tulisan di bawah itu, ya, di mana di situ terjadi kemarau panjang, ya, kemarau panjang, dari situlah akan memicu terjadi kebakaran, ya. Jadi manakala bulan Oktober itu seharusnya sudah mulai hujan, tetapi ternyata belum turun hujan, ditambah November, Desember yang mestinya
hujan banyak, itu belum terjadi hujan, itu akan terjadi kebakaran, akan terjadi kekeringan yang tinggi ya, gambut kering ya. Kemudian masyarakat ketika membuka lahan ya untuk pertanian itu langsung saja cepat untuk menyebar kemana-mana. Itu penyebabnya sebenarnya, penyebab kebakaran di Indonesia. Oke, sekarang kembali ke kenapa sebenarnya El Nino tadi ya. El Nino tadi itu disebabkan karena ada tekanan rendah ya di Samudra Pasifik bagian timur ya, dekat Ekuador ya. Di situ ada gejala tekanan rendah sehingga ya curah hujan yang mestinya dari Samudra Pasifik itu melewati Indonesia, ini angin, dia dibelokkan ke timur gitu ya. Jadi curah hujan angin yang membawa uap air dari Samudra Pasifik ini nggak jadi ke Indonesia, dia pergi ke timur ya, sehingga kering ya, bulan Oktober, November, Desember yang seharusnya hujan jadi nggak ada hujan, kekeringan semakin panjang ya. Nah kebalikannya adalah La Nina. Coba lanjut La Nina. Nah, La Nina itu terjadi tekanan rendah itu di Samudra Hindia ya. Lanjut di Samudra Hindia di selatan Pulau Sumatera. Kalau di situ, lanjut ya, gambarnya dilanjutkan. Kalau El Nino itu penyebab kekeringan di Indonesia, kalau La Nina, nah ya ini La Nina. Jadi hitamnya itu ada di sebelah selatan Pulau Jawa, sebelah selatan Pulau Sumatera di Samudra Hindia. Ya. Jadi pada saat ini Indonesia itu akan dilalui oleh angin yang berasal dari Samudra Pasifik yang membawa uap air. Nah, dengan adanya La Nina ini ya, maka uap air yang datang ke situ semakin banyak ya. Sedotannya, tarikannya makin banyak ya. Sehingga uap air dari Samudra Pasifik itu tidak kemana-mana, mungkin kalau dulunya mungkin yang 70% saja yang lewat, yang lainnya juga menyebar kemana-mana. Ini 80% lewat, kan tarikannya begitu besar. Nah, ketika dia dilewati oleh angin yang membawa awan ya, ini dia turun di jalan, turunlah jadi hujan seperti saat ini. Nah, itu karena ada La Nina ya, sehingga curah hujannya melebihi rata-rata ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah itu ya, jadi apabila terjadi El Nino maka kemarau panjang, apabila La Nina maka curah hujan lebih tinggi ya, jadi banjir ya. Itu curah hujan ya. Itu faktor pertama ya. Kemudian faktor kedua adalah topografi ya. Topografi tentu saja itu topografi itu akan mengalirkan air ya. Makin dia lerengnya makin tinggi ya, maka air itu akan cepat turun ya. Sebaliknya kalau dia datar, dia akan peluang untuk terserap ke tanah itu menjadi lebih besar ya. Nah ini beberapa saya kurang jelas nih ya, karena saya melihat lewat HP ini ya. Nah, gitu ya. Jadi ada debit air bisa dihitung ya, dari luas penampang dikali kecepatan dan sebagainya. Banyak pendekatan yang dilakukan untuk menghitung debit air ya, debit air. Jadi makin lereng dia, kecepatannya juga semakin tinggi. Oke, lanjut. Nah, pasang surut juga ya. Pasang surut apabila di hulu terjadi curah hujan yang tinggi ya, itu secara normal dia akan mengalir ke muara kan begitu. Tetapi apabila di muara ini terjadi pasang ya, lautnya juga pasang. Kebetulan bulan mungkin lagi purnama misalnya ya. Maka aliran dari hulu ini ke hilirnya menjadi terhambat ya. Karena di hilirnya juga tinggi airnya gitu ya. Jadi mengalirnya jadi pelan, bahkan tidak mengalir. Bahkan kalau di muara ini terjadi pasang, air itu malah naik ya. Air itu malah naik ke atas ya. Sedangkan di atas ini airnya juga tinggi. Nah, bisa dibayangkan kan terjadi banjir yang ini. Ya memang pasang surut ini disebabkan oleh gravitasi bulan ya. Jadi kalau bulan purnama itu memang pasangnya lebih tinggi ya. Pasangnya lebih tinggi. Nah, ini adalah contoh-contoh terjadi gejala pasang surut ya. Jadi itu juga menambah tingginya genangan nanti ya. Yang pastinya dia cepat mengalir ke muara, dibuang ke laut, tetapi karena ada pasang dia akan tertahan ya. Bahkan air dari bawahnya naik ke atas, yang dari atas mau turun ya, bisa dibayangkan ya. Itu juga hal-hal yang mempengaruhi banjir. Lanjut.
Mungkin kalau mau diskusi langsung bisa ya, karena kita dibagi menjadi dua sesi tadi katanya ya. Silakan, silakan panitia, silakan diatur. Baik, pemirsa channel dakwah Kalteng dimanapun berada, alhamdulillah itu tadi. Nanti kita bahas Pak Abdul Rashid. Gongnya nanti hutan ya, nomor berapa itu? Iya. Apakah betul hutan yang gundul ini nanti penyebab banjir? Gitu? Itu nanti di nomor berapa itu? Ya, ya silakan. Itu tadi materi pembuka yang disampaikan oleh Prof. Wahyudi ya, yang tadi telah kita dengarkan bersama-sama. Baik pemirsa, jangan lupa sambil dinikmati ya hidangan Prof. Wahyudi juga sambil minum ya. Alhamdulillah ya. Silakan Prof. Alhamdulillah ya. Ini juga ada susu kedelai nih. Masya Allah. Baik, pemirsa channel dakwah Kalteng dimanapun berada. Selanjutnya kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Nanti kita akan sambil mengalir, insya Allah nanti kita akan ada diskusi tanya jawab kepada kedua narasumber kita ini. Ya, kita beri waktu dulu Prof. Wahyudi untuk beliau jeda sejenak, istirahat. Kemudian selanjutnya ini kita akan coba simak ya bersama-sama. Ya, ini abang kita. Bang Agung ya, beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, Bang Agung masih stay? Baik ya. Alhamdulillah. Masih di ya, sini. dengar jelas suaranya ini. Iya, baik. Tadi kita sudah simak bersama pemaparan dari narasumber yang pertama ini, Bang. Tadi Prof. Wahyudi menyatakan bahwa saat ini ya itu tadi telah terjadi perubahan iklim gitu ya, dan hal itu menjadi salah satu penyebab juga terjadinya banjir yang hari ini meluas ya, khususnya di kampung halaman kita di Kalimantan Tengah ini. Menurut Bang Agung ini apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup adaptif dalam mencegah terjadinya dampak perubahan iklim ini, Bang? Mungkin sambil kita pemirsa menikmati sajian yang disiapkan, silakan Bang Agung, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat dakwah Kalteng. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada malam hari ini mendiskusikan keadaan yang terjadi di kampung halaman kita, daerah kita. Jadi tadi ditanya apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup adaptif gitu ya dalam perubahan iklim ini. Saya ingin cerita sedikit ya. Jadi di Indonesia pada tahun 2007 itu ada konferensi tingkat tinggi PBB di Bali tahun 2007 ya. Kemudian melahirkanlah apa yang disebut dengan deklarasi Bali. Nah, sebagai lanjutan dari deklarasi Bali itu, pemerintah membuat apa yang disebut dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2008. Jadi kita punya badan, punya lembaga negara namanya Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2008. Nah, selanjutnya Dewan Nasional Perubahan Iklim ini semacam berganti baju begitu ya, menjadi badan pengelola RED. Nah, jadi nama lembaganya berbeda, tetapi orangnya ya itu juga. Nah, mereka ini sempat membuat sebuah dokumen, namanya Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Jadi dipetakanlah penyebab gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia itu, kemudian dimintalah kementerian-kementerian lembaga terkait untuk berupaya mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh lembaga atau badan mereka masing-masing. Misalnya di kehutanan ya, di kehutanan itu kan penyumbang emisi terbesar, terutama karena kebakaran. Maka dimintalah Kementerian Kehutanan waktu itu untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Diminta juga untuk memberantas illegal logging, diminta juga untuk memberdayakan masyarakat dalam perlindungan hutan. Ya. Kemudian Kementerian Pertanian juga diminta untuk mengenalkan varietas-varietas padi rendah emisi.
ya bagaimana irigasi itu efisien, penggunaan pupuk organik ya. Di bidang transportasi, Kementerian Perhubungan diminta untuk bisa mengedepankan transportasi umum yang nyaman, aman, dan bisa diakses oleh banyak orang. Juga bahan bakunya tidak lagi bahan baku migas ya, tapi juga biofuel ya, yang bahannya bisa kita tanam ya. Efisiensi energi ya, kemudian pengembangan renewable energy atau energi yang terbarukan. Di bidang industri ya, Kementerian Perindustrian juga diminta untuk memperkenalkan ya penggunaan renewable energy itu kepada para industri. Jadi jangan lagi industri itu memakai sumber energinya itu listrik dari batu bara atau dari migas, ya. Termasuk limbah ya. Kalau ini hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dimintalah Kementerian Pekerjaan Umum untuk bisa membuat pengolahan air limbah terpadu, terutama di perkotaan. Nah, dihitung-hitung, dapatlah angka begitu ya. Kemudian angka ini ditawarkan ke forum internasional pada KTT G20 di Pittsburgh ya. Pemerintah Indonesia waktu itu Presiden SBY berjanji untuk menurunkan gas rumah kaca Indonesia 26% pada tahun 2020. Nah, ini tahun berapa kita ini? Ini tahun 2021 sudah ya. Ya, 26%. Nah, kalau dibantu uang dari luar negeri gitu ya, maka penurunan emisi itu bisa mencapai 41%, memangkas emisi yang dikeluarkan dari berbagai macam sektor tadi. Nah, itu ada upaya untuk mitigasi perubahan iklim. Cuma sayangnya tahun 2015 Dewan Nasional Perubahan Iklim itu dibubarkan ya. Ketika Presiden Jokowi menjadi Presiden Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian dimasukkan ke Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu beberapa upaya atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sebenarnya sejak manusia menyadari dampak perubahan iklim itu banyak juga yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Misalnya mereka membuat labeling produk-produk dari kayu, ya, yang nggak ada eco-labelnya begitu, jangan dibeli. Ya. Gedung-gedung juga ramah lingkungan. Ya. Di Eropa gedung berlantai 6, berlantai 7 itu atapnya itu dari kayak kaca begitu. Jadi cahaya itu dari atas, ya. Tidak menggunakan lampu. Ya. Gedung-gedung ramah lingkungan. Ya. Ada juga gerakan 5Rs ya, refuse ya, reduce, reuse, repurpose, kemudian recycle ya, 5R ya. Jadi kalau di swalayan-swalayan, Mas mau pakai plastik beli ya, atau bawa kantongan sendiri. Nah, gitu ya. Juga kita ditawarkan, Mas ini pakai plastik atau tidak? Nah, kalau misalkan saya cuma barang kecil yang diberi, ya nggak usah pakai plastik ya, refuse ya. Secara global ada juga tata-tata kota yang dibuat oleh berbagai negara. Misalkan di Perancis itu ada namanya 15 minutes city ya, di Perancis. Jadi dibuat kota itu pemukimannya di tengah, kemudian kalau mau ke sekolah atau ke industri tempat kerja, ke pasar, itu diupayakan dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Ya. Ada juga kalau di China itu Spong City. Jadi banyak sebenarnya upaya untuk bisa mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, tadi kalau ditanyakan belum cukup signifikan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Atau kalau ditanyakan tadi adaptif atau tidak, mungkin belum jawabannya ya. Gitu Mas Rashid. Itu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah itu telah dijalankan secara konsisten atau seperti apa itu, Bang? Nah, ini masalahnya ya. Jadi sebagian kebijakan itu ya gini, ketika presiden berada di forum-forum internasional atau pejabat-pejabat tinggi kita berada di forum internasional, itu kan inginnya menjaga marwah negara, marwah negeri, marwah pemerintahan ya. Muncullah janji-janji itu ya. Seperti Presiden Jokowi di Glasgow ya, beberapa waktu yang lalu, beliau menyatakan bahwa kita laju deforestasi turun signifikan ya, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 80 sekian persen. Ya, rehabilitasi mangrove
600.000 hektar, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata janji-janji progres yang disampaikan di forum-forum internasional. Tetapi ketika menghadapi realitas di dalam negeri, kembali nih ya, ke kehidupan nyata kita, maka kita akan terbentur dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Kita perlu lahan untuk perumahan, kita perlu lahan untuk kebun, dana kita terbatas, bagaimana ini? Kemudian haruslah realistis akhirnya. Nah, ketika realistis inilah idealisme yang dibangun di forum-forum internasional tadi seperti apa ya, seperti luntur gitu ya. Sempat beberapa waktu yang lalu menjadi perbincangan hangat ya, tweet Ibu Menteri KLHK waktu Presiden Jokowi masih di Glasgow bahkan ya. Beliau mengatakan bahwa melalui Twitter pribadinya, beliau menyatakan bahwa pembangunan besar-besaran di era Pak Jokowi ini nggak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Artinya ya, Presiden di sana menjanjikan bahwa Indonesia termasuk negara yang ingin menghentikan deforestasi pada tahun 2030, ya, tetapi tiba-tiba pembantunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan deforestasi nggak bisa kita hentikan demi pembangunan. Nah, ini ada semacam kalau disebut tadi inkonsistensi ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan realitas. Food estate juga misalnya. Food estate ini ditengarai ini menggunakan kawasan hutan sebagaimana penelusuran atau investigasi Tempo tadi ya. Bahkan ada peraturan baru dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Judulnya itu penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Jadi food estate ya itu menggunakan kawasan hutan tampaknya karena ada payung hukum untuk melindungi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Padahal kalau di aturan yang lebih tinggi, kawasan hutan itu adalah suatu kawasan yang ditetapkan ya untuk dipertahankan fungsinya sebagai hutan. Tapi kan akhirnya kan untuk kepentingan pangan, hutan bisa mungkin ditebang gitu ya. Nah, inilah yang ditanyakan tadi, apakah ada inkonsistensi. Nah, kita melihat inkonsistensi itu ternyata ya lemah ya. Ada konsistensinya yang lemah ketika berhadapan dengan realitas. Begitu, Mas Rasid. Masya Allah. Ya, ini menarik sekali ini pemirsa channel dakwah Kalteng. Ya, nanti juga kita akan coba berbincang-bincang juga nanti ya, diskusi dengan Prof. Wahyudi. Oh iya Bang, tadi yang Abang sebutkan itu kan kebijakan dari pemerintah pusat gitu ya. Nah, kalau dari pemerintah daerah itu apakah kebijakan yang dikeluarkan hari ini itu sudah cukup baik dalam menjaga hutan? Pemerintah daerah ini perannya kecil ya. Jadi begini, Indonesia itu luas lahan daratan itu sekitar 190 juta hektar. 60 sekian persennya ya itu adalah kawasan hutan. Nah, kawasan hutan itu dikuasai oleh negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Nah, beberapa rekan kita dalam seminar itu menyatakan Kementerian Kehutanan ini seperti negara dalam negara karena dia menguasai lahan kawasan hutan yang ada di dalam negara NKRI. Jadi orang-orang kehutanan itu membagi lahan itu menjadi dua, kawasan hutan dan non kawasan hutan atau dikenal dengan namanya APL, area penggunaan lain hutan gitu ya. Kota itu lain hutan ya, desa itu lain hutan. Sisanya adalah hutan. Nah, jadi KLHK ini seolah-olah memiliki hutan. Tapi ya kalau ada 100 juta hektar kawasan hutan, mampu nggak orang-orang itu ya, para pegawainya menjaganya, merawatnya, memantaunya? Mampu nggak? Ini kan tidak mampu. Jadi mereka mengklaim memiliki, tetapi tidak merawat. Masalahnya, kalau terjadi apa-apa di kawasan hutan itu, ya seperti kebakaran lah, illegal logging lah, nah yang kena dampaknya itu adalah orang-orang di sekitar kawasan hutan tadi. Ya. Izin-izin terkait kawasan hutan itu dikeluarkan oleh menteri. Kepala daerah itu prinsipnya hanya merekomendasikan saja. Dan ingat, para pemain ini kan modalnya kuat ya. Biasanya kalau izinnya sedang diproses, itu palunya itu gongnya itu sudah diketahui. Tinggal hal-hal yang sifatnya administratif saja yang diselesaikan. Nah, kalau area yang dibidik itu sudah oke ya,
tinggal mereka menyiapkan surat-suratnya saja. Nah, kalau izin itu dicabut, sudah ada, itu sulit untuk dicabut. Kita pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ya, ada wakil bupati yang meninggal ya secara misterius ya karena menolak izin tambang yang dikeluarkan kementerian, walaupun bukan Kementerian Kehutanan. Nah, tetapi ini kematian wakil bupati yang mendadak misterius ini ditengarai oleh sebagian kalangan, terutama kawan-kawan dari pegiat lingkungan, ini karena penolakan beliau terhadap izin tambang yang sudah diberikan kementerian tadi. Ada juga dosen di pengadilan ya menyatakan bahwa membakar hutan itu kejahatan. Ini dipolusikan malah dosennya. Mudah-mudahan Profesor Wahyudi aman ya. Juga misalkan ya di Kalimantan Tengah ya, ini beberapa waktu yang lalu Mahkamah Agung ya itu membebaskan perusahaan sawit yang membakar 2.600 hektar ya dan digugat hampir 1 triliun. 935 miliar. Jadi ini berat ya ketika kita menghadapi pemilik modal, ini berat ya. Tidak mudah untuk bisa menggeser mereka ya. Walaupun orang-orang itu cukup bertenaga, cukup berkuasa, sekelas bupati kah, sekelas gubernur kah. Nah, ini masalah yang kita hadapi saat ini, Mas Rashid. Waduh ya, berat juga ini Bang ya berarti ya. Baik, mungkin ini terakhir sebelum nanti kita beralih ke Prof. Wahyudi, juga kita akan coba bertanya kepada beliau, ya, diskusi dengan beliau. Jadi pemerintah pusat tadi disebut agak inkonsisten, Bang ya. Kemudian sementara pemerintah daerah itu tidak memiliki kuasa yang cukup juga, gitu. Terus banjir ini kira-kira akan terus berlangsung setiap tahun berarti Bang ya banjir ini? Baik. Jadi alam itu diciptakan Tuhan itu dalam keseimbangan ya. Nah, kalau kita mengganggu keseimbangan itu, maka hidup kita juga terganggu. Jadi alam itu ketika diganggu tuh ada batas keseimbangannya. Seperti karet itu ya, kalau ditarik tuh dia bisa lentur kan, lentur-lentur. Tapi kalau ditarik terus, pada suatu titik dia akan putus. Demikian juga dengan alam. Alam itu pohon di hutan itu kalau ditebang 1 atau 2 pohon gitu ya, apalagi tidak terkumpul di dalam satu lokasi, itu mungkin tidak mengganggu, tidak menyebabkan erosi kah, tidak menyebabkan longsor, banjir kah. Tetapi ketika ditebang dalam skala besar seperti penelusuran Tempo yang kita saksikan di awal tadi ya, 600 hektar itu cukup untuk menggenangi, membanjiri 6 desa, ya, 6 desa di Gunung Mas. Jadi kalau kita mengganggu lingkungan, tidak mengolahnya secara bijaksana, secara arif, maka hidup kita juga akan terganggu. Masalahnya menanam pohon ini nggak bisa simsalabim gitu ya. Pagi ini tanam, besok tingginya 20 meter, tetapi memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun ya. Jadi perkiraan saya juga tadi Profesor Yodi memperkirakan ya, saya juga memperkirakan bahwa bencana ini yang menimpa kawan-kawan keluarga kita mungkin ya, tetangga kita di beberapa daerah ini bukan yang terakhir. Jadi kita harus bersiap ya untuk menyambut bencana yang kemungkinan besar akan datang lagi entah kapan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bang Agung ya atas pemaparan ya, dan tadi yang sudah dijelaskan ya bisa kita simak bersama. Baik, berikutnya kita beralih ke Prof. Wahyudi. Ya, alhamdulillah ini beliau tadi sudah memberikan sedikit pemaparannya ya. Kembali kita ajak diskusi ini beliau. Baik. Prof, ini tadi Bang Agung tadi menyatakan bahwa bencana banjir tahun ini tuh tampaknya bukan yang terakhir, kata beliau tadi. Menurut Prof, ini apa yang dapat bisa dilakukan agar setidaknya intensitas dan skala banjir ini bisa berkurang, meskipun kita sebenarnya ingin agar ini tidak terjadi lagi begitu, Prof? Silakan, Prof. Ya, sebenarnya gini, pemerintah kita itu kan perlu uang banyak ya. Jadi saat ini di mana bisa menghasilkan uang ya, maka itu dikejar walaupun harus mengorbankan lingkungan barangkali ya.
Itu kelihatannya begitu. Ya. Kembali ke desain awal, itu sebenarnya ya Indonesia ini luar biasa. Saya sendiri selalu bicara ya, Indonesia ini mestinya ya ekonominya itu tumbuh dari sektor kehutanan. Ya, seperti halnya kita lihat negara Finlandia, ya, negara Skandinavia ya, Finlandia, Norwegia, Swedia, itu pendapatan besar itu dari sektor kehutanan. Bahkan juga New Zealand, ya, Kanada, itu dari sektor kehutanannya luar biasa. Padahal hutannya, sumber daya hutan ini, itu makannya apa? Makanya yang paling banyak itu adalah sinar matahari, ya, dan curah hujan. Sementara makanan yang gratis itu di mana-mana ada ya CO2. Nah, oke lah katakanlah CO2 dan air itu ada ya, sama kita dengan di Skandinavia. Tetapi kita punya satu yang lebih dari mereka. Apa itu? Sinar matahari. Ya, sinar matahari itu kompor. Kita nggak bisa makan kalau nggak ada kompor, nggak bisa masak kita. Ya, jadi kompor yang ada di Eropa sana, yang apalagi yang lebih utara lagi seperti Skandinavia, itu nyalanya 6 bulan sekali kayaknya ya. Karena pada waktu musim dingin dia nggak nyala itu kompornya, nggak bisa makan. Begitu juga di New Zealand. Kalau di Indonesia kompor itu tuh nyala tiap tahun ya. Artinya proses pertumbuhan pohon ya, proses fotosintesis itu berlangsung sepanjang tahun. Tidak ada berhentinya di Indonesia ini. Kalau di Eropa ada. Nah itulah kenapa hutan tropis itu dikatakan paru-paru bumi. Karena dia terus-menerus menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen. Ya. Nah kalau di Eropa sana ada jeda waktu ya. Meskipun ada cuma sedikit ya. Dia mengalami dorman kalau musim dingin ya. Jadi pertumbuhan hutan, pertumbuhan pohon-pohon di Indonesia itu jauh lebih cepat daripada di Eropa. Ya. Jauh lebih cepat. Di sana dulu kayak di Jerman itu saya melihat ya pine ya itu umur 7 tahun itu tingginya baru 2,5-3 meter ya. Kalau kita pohon-pohon umur 6 tahun 7 tahun itu kalau saya kan udah panen ya, udah bisa dipanen. Jadi memang luar biasa. Mestinya Indonesia ini hidup ekonominya dari hutan mestinya ya. Saya sedih sekali ya sebagai seorang kehutanan, itu sedih sekali melihat kebijakan pemerintah ini. Mau kemana sih kita ini? Ya, hutan diterlantarkan, tidak diurus ya, segala kebijakan, segala ilmu-ilmu kehutanan yang kita ajarkan, yang kita gelar, ya itu akhirnya kalah dengan kepentingan politik, ya, politik yang di depan, ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan ini sekarang sedang diikat oleh politikus, nggak bisa apa-apa, ya. Dia bicara ilmiah di kampus saja. Kalau bicara ilmiahnya mengkritik politikus ditangkap. Sekarang ini kacau ini. Ya, jadi mereka tidak independen sekarang ini. Celakanya banyak sekali ilmuwan ya mencari muka. Nah ini ya, ilmunya dicari-cari, dicocok-cocokkan dengan keinginan politikus. Nah ini dapat duit dia. Ya, dia ingin diangkat jadi apa? Diangkat jadi menteri, diangkat jadi duta besar, jadi komisaris BUMN, itu harus membela pemerintah ya. Ini memang sakit ya, era rezim 2 tahun sekarang ini kita rasakan sangat sakit kita ya gitu. Jadi mereka memang membangun tetapi iramanya irama mereka. Siapa yang tidak seirama dengan mereka disingkirkan, kalau terlalu keras ditangkap ya. Jadi kita diam saja gitu ya. Tadi pertanyaannya apa? Banjir akan terus berlangsung. Ya iya, kalau kita mengelola hutan seperti ini, konsep-konsep kehutanan, konsep kelestarian ya, itu diikat oleh orang-orang politikus ya begini jadinya. Ya, pengelolaan hutan itu lestari prinsipnya ya, kelestarian. Jadi ilmu kehutanan mengajarkan hutan itu kalau dikelola ya, ditebang, dipanen itu tidak akan habis. Dia termasuk renewable dan kita sudah pikirkan betul renewable resources itu ya akan kembali. Tetapi renewable-nya ini terpotong oleh kebijakan politik, ya. Kita tidak bisa. Jadi apa namanya segala kebijakan-kebijakan itu muaranya ke yang penting dapat uang. Ya, seperti sekarang ini produksi hutan harus digenjot, ya, harus nebang banyak karena apa? Kan dari kayu mendapatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya.
ke negara. Jadi orang-orang di DPR itu tidak melihat hutannya bagaimana, yang penting dari hutan aku dapat duit. Gitu ya. Ini hutan alam ya. Saya sendiri ahlinya di hutan alam sebenarnya ya. Ya, natural forest. Ini mau habis ini ya. Kalau kita tidak bergerak, ini habis hutan alam kita. Ya, tetangga-tetangga kita ya yang sudah mengeksploitasi hutan alamnya lebih dahulu, seperti Filipina, Malaysia itu udah habis ya. Vietnam ya, Indochina itu saya kira hutannya masih ada karena dia membangun tahun 76-an ya. Dia baru merdeka itu kan, bebas dari konflik itu kan tahun 76. Ketika kita lihat ternyata habis juga. Ya Tuhan ya. Jadi hutan alam itu yang banyak cuma tersisa di Kalimantan dan di Papua. Ya. Di Sumatera sendiri hutan alam ya yang dikelola oleh HPH ya, namanya dulu HPH. Sekarang namanya menjadi BPPH. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Jadi dari nama-nama saja mereka tidak berpihak kepada kelestarian ya. HPH, hak pengusahaan hutan. Pengusahaan hutan diusahakan. Itu uang konotasinya. Bukan hak pengelolaan hutan. Kemudian diganti namanya menjadi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, IUPHK. Fokusnya juga duit. Izin untuk memanfaatkan kayu, bukan mengelola hutan. Ya, diganti lagi sekarang terakhir tahun 2021 menjadi BPPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Lagi-lagi memanfaatkan hutan. Alergi dengan kata pengelolaan. Oh ya, pengelolaan hutan gitu ya. Tetap nggak mau. Jadi dalam benak dia itu hanya pemanfaatan, izin berusaha supaya ada duitnya gitu loh. Ya. Memang kebijakan itu memang dari DPR. DPR itu muaranya ya duit. Ya. Jadi kalau kebijakan kita seperti ini, saya yakin bencana ini terus berlanjut. Prediksi saya Kalimantan Tengah ini nanti akan, dan Indonesia, Riau, Jambi ya, yang banyak gambutnya itu nanti akan terjadi kebakaran sekitar tahun 2024. Itu siklus El Nino akan kembali muncul ya. Nah, sekarang ini Kementerian Kehutanan, pemerintah mengklaim dia, nggak ada lagi kebakaran di era saya. Padahal memang belum waktunya. Apalagi kalau La Nina muncul ya. La Nina muncul memang nggak akan terjadi kebakaran, bahkan terjadi banjir. Banjir ini juga bencana. Kebakaran, banjir itu bencana. Ya. Begitu. Ya ini apa namanya? Apakah banjir di mana-mana ini di Jakarta bergerak? Apakah dia mengerti? Nanti paling seminggu, sebulan udah surut, dianggap nggak ada lagi, udah. Dianggap nggak ada itu. Dulu di Kalimantan Selatan awal tahun 2021 itu heboh ya. Sampai presiden pun datang ngomong macam-macam. Tapi 2 bulan setelah, saya juga jadi narasumber ya diminta. Tapi saya rasakan 2 bulan setelah itu sepi, seperti nggak terjadi apa-apa. Ya, seperti nggak ada apa-apa. Mungkin apa bencananya kurang parah kali ya. Dan seperti ini masih. Jadi gitu ya. Jadi kalau kebijakan masih seperti ini tidak berpihak dengan apa namanya prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, dengan prinsip-prinsip apa namanya environment friendly yang ramah lingkungan, itu ya akan terus begini. Dan itu semua yang jadi korban adalah kita. Lingkungan rusak itu akan menghasilkan uangnya masuk ke mereka. Dampak negatifnya kita yang merasakan ya. Syukur kita umat beragama, di atas langit itu ada langit ya, ada, kita punya harapan ya. Harapan kita tidak saja di dunia ya, kita punya Tuhan yang maha melihat, maha mengetahui, maha adil, maha sayang dengan kita. Itulah makanya kita tuh sebagai umat Islam ini enak ya, heran dengan umat Islam ini ya. Di saat dia sedih, di saat ada ditimpa bencana dia bersabar. Di saat dia dapat kesenangan dia bersyukur ya, luar biasa. Jadi terus arahnya kita mau kemana lagi nih? Ya, jadi Pak Agung tadi sudah menjelaskan mengenai perubahan iklim dan sebagainya. Jadi intinya kalau terjadi perubahan iklim itu cenderung iklimnya semakin memanas ya, semakin memanas. Kalau bumi ini panas, maka penguapan air laut itu juga semakin tinggi. Kalau penguapan tinggi, maka akan terjadi curah hujan yang banyak di daratan-daratan, dan itu bisa terjadi banjir di mana-mana. Ya, iklim jadi nggak normal lagi. Ya. Dan sekarang memang perubahan iklim ya, suhu bumi semakin panas itu suatu keniscayaan sudah pasti ya. Tetapi manusia yang sudah
mendapat rezeki, mendapat uang yang mengandalkan ya, yang mengandalkan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan itu susah untuk dihentikan ya. Yang berbasis bahan bakar minyak, yang berbasis batu bara ya, itu susah dihentikan. Mereka sudah mengeruk keuntungan. Sebenarnya kalau mau ya kita bisa pakai bahan bakar nabati misalnya yang ramah lingkungan yang bisa didaur ulang. Tapi mereka kan belum mau. Mereka masih mengandalkan minyak bumi, batu bara yang betul-betul itu mencemari lingkungan ya, membuat bumi ini semakin panas gitu ya. Gitu. Terakhir saya mau cerita gimana nih hutan ya. Kalau hutan itu rusak, nah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengerti hutan rusak. Nah dampaknya apa kalau hutan rusak ya? Bapak Ibu sekalian ini di slide saya ini ada ya. Luas tutupan hutan berkurang. Ini saya harus bicara apa? Di situ ada Pulau Kalimantan, kalau boleh di-share ya. Yang tadi itu di-share lagi ya. Itu daya dukung lingkungan rendah. Kenapa hutan itu bisa mencegah banjir gitu ya. Hutan bisa mencegah banjir. Itu karena begini Bapak Ibu sekalian. Ya langsung saja singkat ya, kalau mau dibaca itu ada slide-nya, tapi singkatnya begini ya. Jadi apabila terjadi hujan yang melimpah ya, ada La Nina seperti saat ini ya. Bayangkan kalau itu lahan atau penutupan vegetasi di atas permukaan tanah itu hutan dengan non hutan. Nah, bayangkan ada dua daerah ini. Apa yang terjadi ketika hujan turun dengan volume yang sama? Ya, kalau dia turun di daerah yang tidak berhutan, rumput saja atau alang-alang saja, dengan dia turun di daerah berhutan lebat, ya mungkin pasti sudah bisa menjawab apa yang terjadi. Tetapi mekanismenya bagaimana sih? Kok bisa begitu ya? Jadi begini, ketika hujan turun ya, terutama dengan volume yang melimpah seperti saat ini karena ada La Nina, itu maka air hujan itu pasti akan tersangkut di daun-daun pohon. Ya. Pohon itu tingginya 50 meter, 60 meter loh ya. Tinggi pohon itu. Jadi dia sudah menciptakan ruang di atas permukaan tanah untuk menyimpan air. Ya. Jadi air hujan tadi disimpan ya dengan ketinggian sampai 60 meter di atas permukaan tanah. Air itu nyangkut di daun, di ranting, di cabang, di batang ya. Sebagian yang nyangkut ini nanti diuapkan kembali, ya, mengalami intersepsi. Sebagian air nanti lolos ke permukaan tanah menjadi rockfall. Sebagian besar air itu sebenarnya nyangkut di tajuk-tajuk ya, mengalir sampai permukaan tanah lewat batang ini. Itu namanya stream flow. Itu sebagian besar begitu. Sehingga air yang jatuh di lantai hutan itu air yang jinak. Air yang jinak itu dia tidak membawa energi yang merusak permukaan tanah. Jadi mengalir slow gitu ya. Kemudian kata lain pori-porinya banyak gitu ya. Apalagi air hujan itu masuk ke jatuh ke lantai hutan itu dengan jinak ya, lewat aliran batang, ditahan oleh tumbuhan bawah, ditahan serasah, dengan dia masuk ke tanah, nempel permukaan tanahnya dengan jinaknya masuk ke tanah ya. Sekali lagi air hujan ditahan di tajuk pohon yang sangat luas itu, kemudian air itu akan terserap ke dalam tanah. Yang mengalir di permukaan tanah atau dalam bahasa kehutanan run off-nya ya, aliran permukaan itu sedikit sekali ya. Sebagian besar tertahan di tajuk, sebagian besar tertahan lagi masuk ke tanah ya. Nah, yang penyebab banjir itu apabila air itu banyak menjadi aliran permukaan atau run off tadi. Begitu hujan datang, tidak ada yang menyimpan di atas permukaan tanah, hutannya nggak ada. Dia mau masuk, pori-porinya juga sudah tertutup. Nah, itu terjadi pada tanah-tanah yang tandus ya. Pada tanah-tanah terbuka itu kalau ada hujan ya, itu partikel hujannya akan menumbuk tanah. Tanah yang tertumbuk akan merusak agregat, akan merusak struktur tanah ya, menjadi partikel-partikelnya lebih kecil dan dia menutup pori-pori tanah ya, tertutup. Sehingga pada saat hujan itu tidak bisa masuk ke tanah ya. Di atas nggak ada yang menampung, masuk ke tanah juga nggak bisa. Akhirnya hampir semua air hujan itu mengalir di permukaan tanah. Inilah yang menjadi banjir. Gitu ya. Gampang ya? Nah, gampangnya gitu aja lah. Ada rumus-rumusnya ada di slide kalau mau itu. Makanya hutan itu begitu penting. Oke. Silahkan. Ya. Begini Prof, kalau begitu sekarang menurut Prof Wahyudi, apa kebijakan jangka panjang dan jangka pendek yang perlu dilakukan begitu Prof untuk menanggulangi banjir yang
hari ini terjadi. Silakan Pak. Ya, memang banjir ya, banjir seperti saat ini itu memang sebagian besar disebabkan oleh gejala alam La Nina. Tetapi kalau hutan kita bagus, kalau lingkungan kita bagus ya, bencana seperti ini dapat ditekan ya, tetap muncul ya, tetapi dapat ditekan karena hutan akan menahan air di sana, tidak langsung diloloskan ke bawah ya, bisa ditekan. Memang ini adalah gejala alam La Nina ya. Tetapi kalau ada hutan, penutupan hutan di daerah hulu itu masih bagus, insya Allah ya, bencananya tidak separah ini. Mungkin Bukit Rawi banjir sedikit ya, masih bisa dilewati ya. Tumbang Nusa saat ini saya mau ke Palangkaraya dari Banjarmasin juga terhalang. Nah, mungkin kalau di hulu ini hutannya masih bagus ya seperti tahun 70-an dulu. Dengan curah hujannya seperti ini nggak akan sedahsyat ini banjirnya. Nah, itu aja ya. Nah, ke depan kebijakan pemerintah ini semakin kacau menurut saya. Ya, lagi-lagi uang yang dikejar. Sekarang ini kebijakan pemerintah itu ada multi usaha. Ya. Seperti Pak Agung katakan, luas daratan Indonesia itu ada 191 juta hektar. Ya. 64 juta hektar itu kawasan hutan. Jadi 64% daratan Indonesia itu adalah hutan, adalah kawasan hutan. Kawasan hutan itu beda dengan hutan ya. Karena hampir 40%-nya itu sudah tidak ada hutannya. Ya, sudah tidak ada hutannya. Makanya kehutanan itu ditanya begini, berapa kontribusi sektor kehutanan terhadap negara? Ya. Kamu kan menguasai 64% nih daratan Indonesia. Kamu nyumbang berapa tuh negara? Ya. Ternyata berapa dari sektor kehutanan? Hanya 0,4%. Hanya 0,6% sumbangsi sektor kehutanan untuk negara. Padahal dia menguasai 64% daratan Indonesia. Nah, dari situ maka digenjot ya tahun ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu menggenjot kehutanan harus berkontribusi untuk ketahanan pangan, harus berkontribusi untuk menyediakan pangan. Kamu kan punya tanah yang luas, sedangkan kita kekurangan pangan, kekurangan energi. Gunakan kawasan hutan itu untuk ke sana. Nah, gitu ya. Akhirnya nanti sekarang ini dimunculkan kebijakan kehutanan itu kebijakan multi usaha. Jadi di dalam kawasan hutan itu boleh nanti nanam padi, nanam jagung, nanam tebu, boleh. Dalam skema multi usaha kehutanan. Ini kalau nggak salah ini ketuanya multi usaha ini adalah dosennya Pak Agung ini. Iya. Nah, sekarang begitu. Memang kita dipukul ya. Kehutanan dipukul itu tadi. You nguasain 64% daratan. Kenapa kontribusi you cuma 0,6%? Malu. Akhirnya gimana meras otak? Oke lah, kami akan bantu untuk ketahanan pangan. Oke lah, kami akan bantu ketahanan energi. Itu akhirnya. Sementara setelah dilihat, ternyata memang hampir 50% ya yang namanya kawasan hutan itu nggak ada hutannya. Ya, nggak ada hutannya. Kehutanan sendiri untuk menjaga hutannya nggak mampu karena sangat luas sekali. Kata Pak Agung tadi luasnya sangat luas, tetapi apakah orang kehutanan mampu menjaga, mampu memanfaatkan? Ternyata tidak. Karena sangat luas sekali ya, sehingga sumber daya kehutanan kita kurang, nggak mampu. Dan yang penting lagi, banyak tangan-tangan lain di luar kehutanan yang ikut-ikutan loh ya, ikut-ikutan merusak ya, gitu. Jadi ke depan ini saya takut. Kemarin waktu ada rapat di Jogja ya tentang multi usaha kehutanan, saya sudah bilang, oke, sekarang sektor kehutanan hanya 0,6. Sekarang kalau ke depan, kalau kawasan hutan kita tanam dengan kopi misalnya, apakah kopi yang dihasilkan dari kawasan hutan itu termasuk hasil hutan akan menyumbang kontribusi kehutanan? Tidak. Mungkin sekarang menterinya, presidennya paham. Nanti ganti menteri nggak bisa kopi itu hasil hutan, nggak bisa. Padi hutan. Lalu dibahas di forum itu. Ada Pak, ada Prof. Ya. Nanti namanya forest landscape farming katanya. ada saja alasannya. Ya. Jadi ini Oh,
rusaknya sinyal. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan tadi. Oke, demikian. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin ini terakhir sebelum kita beralih, kemudian nanti kita akan coba tanya lagi pemirsa channel Dakwah Hal yang berada kepada narasumber kita Bang Agung tadi. Ya, nah sebelum kita ke Bang Agung, mungkin ini menarik ini Prof Wahyudi. Ini ternyata juga pemirsa yang menyaksikan acara kita ya di channel Dakwah Kalteng ini juga ini ada yang bertanya ini Prof, dan nampaknya tadi telah disinggung ya, oleh Prof, tadi sudah ada disebutkan, tapi kita coba sampaikan juga pertanyaannya ini ya, tadi ada terkait. Ini beliau izin bertanya ini Prof, nama Chandra Abu Balkis kata beliau ya, dari Madinah Propertindo. Nah, beliau ini menyebutkan ya dalam pertanyaannya itu, jika dipetakan dan dianalisa dari seberapa penyebab banjir yang hari ini terjadi di Kalteng, itu seberapa besar dampak pengaruh atau sumbangsih dari cuaca atau iklim fenomena alam dibandingkan dengan penyebab yang terjadi oleh kerusakan atau dirusaknya alam begitu Prof, kata beliau yang tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Mungkin bisa ditanggapi juga Prof. Silakan Prof. Waduh, ini harus riset dulu ya. Harus riset. Ini kan kejadian banjir juga. Saya tadi mau nyari data sih, mau nyari data di Kalimantan khususnya di Kalteng ya. Seberapa luas areal terdampak banjir ya. Kemudian tingkat keparahannya, tapi belum dapat karena banjir itu masih terjadi saat ini. Jadi belum bisa dihitung ya. Jadi untuk menjawab tepat pertanyaan ini harus diteliti, harus dihitung dulu ya. Seberapa besar ini tutupan hutan nanti yang sudah perubahannya jadi apa, kemudian sekarang curah hujannya berapa dan sebagainya, itu harus dihitung dengan cermat ya. Untuk sementara saya bisa jawab satu. Memang penutupan ya, kerusakan hutan, artinya penggundulan hutan, konversi hutan ya di daerah hulu memang sekarang lagi masif ya, sedang terjadi gencar-gencarnya ya, baik itu yang apalagi pendatang Cina tuh rupanya juga bangun kelapa sawit ya, pertambangan juga. Kita saja tetangga kita ya, ternyata di hulu-hulu Kalteng itu banyak mereka menambang, orang Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kita yang tetangganya aja nggak tahu ya. Kemarin waktu sebulan yang lalu lah naik ya ke daerah Kuala Kurun ya, Sungai Pinang, itu ternyata jalan antara Kuala Kurun dan Sungai Hanyut ya, itu banyak di dalam tuh tambang-tambang punya Cina yang tidak bisa bahasa Indonesia ya, begitu. Sawit juga milik mereka, nggak tahu, mereka luar biasa, mereka seperti hantu yang langsung datang ke sana gitu ya, masuk ya itulah. Mungkin itu betul juga ya janji pemerintah ini mau mendatangkan 10 juta ya tenaga kerja Cina ke Indonesia, itu memang betul rupanya ya. Baik itu secara legal maupun ilegal mereka masuk memang. Ya, gosip-gosip isu-isunya sih juga mereka dapat dari situ 600 triliun ya katanya. Kompensasinya begitu. Ya, memang ini saat ini kita tidak mengerti berita yang benar itu yang mana ya, yang hoak itu yang mana ya. Sepertinya pemerintah ini nggak punya menteri penerangan. Pemerintah tidak pernah berkomunikasi dengan rakyatnya. Rakyatnya disuruh mencari berita sendiri ya. Jadi mereka nggak tahu ini benar atau hoak. Ya, jadi ini kacau ya. Negara dengan mayoritas umat Islam, menteri Menkominfo-nya orang Nasrani. Bagaimana dia bisa berkomunikasi ya? Dan mereka nggak pernah keluar, sekarang diam saja. Mestinya dia yang menerangkan ya, kebijakan pemerintah itu apa, kita mau kemana, dengan Cina kita nanti begini. Ngomong dong. Ini nggak pernah ngomong, diam saja ya. Jadi pusing kita dengan saudara sendiri, akhirnya berkelahi, berdebat. Ini ceritanya kemana tadi? Oh itu ya. Jadi saya tidak bisa memprediksi, tidak bisa menghitung dengan tepat ya. Tetapi memang saat ini menurut saya itu memang curah hujan melebihi rata-rata ya, akibat adanya La Nina. Itu ya, satu. Kemudian ditambah lagi dengan kerusakan hutan ya. Penutupan hutan di daerah hulu memang dampak ya. Di sana ada tambang,
ada perkebunan sawit, itu yang sangat dominan. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau hutannya tidak ada, maka air hujan yang turun ini tidak ada yang menahan. Dia langsung menjadi aliran permukaan. Dengan kata lain, dia langsung menjadi banjir, mengalir di permukaan tanah. Kalau dia ada hutan, dia akan tertahan di tajuk. Ya. Di atas permukaan tanah itu ada ruangan yang akan menahan air. Dan di bawah tanah, ya, itu juga ada ruangan yang menahan air, ya, termasuk pohon-pohon ini. Dan nanti air itu akan dilepas pelan-pelan menjadi mata air yang jernih pada saat musim kemarau. Indah kalau ada hutannya. Oke, mohon maaf saya tidak bisa menjawab dengan pasti ya, karena datanya juga belum ada. Yang pasti berdampak, Prof ya. Pasti tidak banyak. Baik. Pemirsa channel dakwah Kalteng dimanapun berada, nampaknya diskusi ini semakin hangat ya, diskusi kita ini itu menarik. Kita beralih ke sesi berikutnya ini, coba kita sapa lagi ya, Bang kita, Bang Agung ya. Kita coba juga tanya lagi dengan beliau ya. Sebelum nanti mungkin di sesi akhir kita juga akan minta penjelasan tambahan dari kedua pemateri kita. Baik, Bang Agung tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi banjir hari ini yang terjadi, penyebab-penyebabnya. Ini adakah perspektif lain begitu Bang dalam memandang musibah banjir yang hari ini terjadi? Mungkin bisa ditanggapi Bang. Baik, terima kasih Mas Rashid. Jadi bencana-bencana seperti banjir yang saat ini terjadi, ya, kemudian beberapa tahun yang lalu kebakaran, ya, sebelumnya ada banjir lagi besar 2017. Ya. Jadi ini kan bukan cuma hari ini saja, atau bukan cuma tahun ini saja kejadian banjir dan kebakaran itu, ya. Tapi sudah berulang-ulang dalam ya anggaplah 1 dekade terakhir. Dan kata orang-orang tua kita, dulu tidak ada banjir seperti ini. Dengan skala yang besar, ya. Kemudian dia juga dalam, lama itu tidak ada. Kalau saya kecil itu adanya pasang, ya. Dari Sungai Mentaya itu naik air ke Sampit, ya, 20 cm malam, karena ya terang bulan itu ya. Pagi sudah turun. Jadi ini bukan murni gejala alam. Ada peran manusia di situ. Kalau tadi disebut iklim pun sekarang berubah, dan perubahan itu kan kata para ahli karena faktor-faktor antropogenik, yaitu faktor-faktor yang dipicu oleh perbuatan manusia juga. Jadi kalau bencana-bencana itu terjadi terus-menerus, saya pikir ini kita harus introspeksi, ini bukan faktor yang alami, karena kalau alami ya sekali 2 kali saja. Kalau perspektif lain bagaimana? Ini penting, pertanyaannya cukup bagus juga ya. Kalau kita melihat misalkan ayat Al-Quran, ya, kalau saya berpendapat ini masuk fasad, kerusakan. Di Al-Quran itu kan ada ya, telah tampak fasad atau kerusakan di darat dan di laut, ya, karena perbuatan tangan manusia. Nah, menurut saya banjir atau kebakaran yang terjadi belakangan ini itu adalah fasad. Ya. Itu adalah DP dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah merasakan, ya, kepada manusia itu sebagian dari perbuatan tangan mereka. Di Al-Quran kan disebut begitu. Untuk apa? Agar mereka kembali. Jadi kembali apa? Kembali kepada aturan Allah Ta'ala dalam menata kehidupan ini. Nah, jadi kita diminta masyarakat ini untuk introspeksi, ya. Baik secara personal maupun secara komunal. Ya. Misalkan kita sebagai Muslim, ya, mungkin pernah mendengar atau membaca kisah ketika terjadi gempa di Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Wahai manusia, apa yang kalian kerjakan? Bertobatlah kalian dari perbuatan-perbuatan buruk, atau aku akan pergi meninggalkan kalian sendiri tanpa pemimpin." Itu ancamannya. Artinya kita harus, kalau tadi ditanya perspektif lain, ini adalah karena perbuatan kita. Kita harus mohon ampun pada Allah Ta'ala, istighfar, kemudian mencoba untuk kembali pada aturan Allah Ta'ala, pada syariatnya, dalam ya penataan lingkungan, ya. Mungkin termasuk dalamnya adalah penataan hutan juga. Kalau disebut dari Profesor Wahyudi, pengelolaannya adalah pengelolaan hutan menurut syariat Islam. Saya pikir itu sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut ya. Baik. Nah ini pemirsa channel dakwah Kalteng yang pada malam hari ini
ikut menyimak diskusi kita ini juga nampaknya ada yang menantikan penjelasan yang sangat penting ini, khususnya sebagai umat Islam yang ada di negeri ini, ya, di kampung halaman kita di Kalimantan Tengah ini, Bang. Jadi ini ada pertanyaan tadi sempat disinggung oleh Bang Agung. Beliau ini Eko Budianto, izin bertanya, kata beliau, betulkah perkebunan kelapa sawit itu jadi biang masalah banjir? Nah, beliau nyebutin salah satu perbuatan manusia gitu ya, yang hari ini marak dilakukan memang di Kalimantan Tengah. Terus kata beliau ini, bagaimana Islam itu dalam mengatasi banjir begitu, Bang. Mungkin terkait juga tadi pengelolaan hutan, kalau di dalam Islam itu seperti apa gitu. Karena kita juga mungkin sering mendengar bahwa Islam ini agama yang sempurna begitu, Bang. Sehingga tentulah kalau dia sempurna kan punya aturan yang lengkap, termasuk dalam pengelolaan hutan gitu. Dan tadi disebut ada pasat yang terjadi ya, sehingga terjadinya kerusakan, munculnya dampak kerusakan. Sebagaimana tadi Prof. Wahyudi juga mengatakan, orang-orang yang hanya ingin uang saja gitu kan, demi duit, maka mereka melakukan segala macam, tidak peduli dengan hutan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara umum, Bang Agung, itu bagaimana Islam dalam mengelola hutan mungkin. Baik, sawit itu meminggir kita di Indonesia, di negara tropis ya, itu punya keunggulan ya, komparatif dan kompetitif ya dalam hal perkebunan. Tadi disebutkan Profesor Wahyudi bahwa matahari itu sepanjang tahun ada di negeri kita, melewati negeri kita, evergreen, daun-daun itu selalu hijau ya. Kalau di Eropa daun-daun itu hijaunya ya 3-4 bulan saja ya. Karena saatnya daun menjadi gugur ya, jadi kuning, kemudian saatnya dorman, mereka tidak tumbuh ya, daunnya tidak ada sama sekali di musim dingin. Jadi untuk tumbuh ya, tanaman-tanaman yang mengandung minyak itu sangat jauh bila dibandingkan dengan tanaman tropis seperti sawit produktivitasnya. Bahkan dalam 1 hektar ya, produktivitas seperti sawit itu bisa 8-10 kali lipat dibandingkan dengan tanaman-tanaman minyak yang ditanam di Amerika Utara misalnya, ataupun di Eropa. Jadi sebenarnya dengan sawit itu tidak ada masalah gitu. Cuma ya, kalau sawitnya itu tumbuhnya di daerah resapan air ya, di daerah yang bergambut ya, di daerah yang kelerengannya tinggi, tempat kata orang kehutanan itu catchment area, tempat tangkapan air. Nah, ini tentu menjadi masalah. Kalau skalanya besar sekali, monokultur juga menimbulkan masalah. Ya. Masalahnya dari tanaman itu sendiri ya, karena dia monokultur. Selain itu, sebelum adanya kebun sawit, itu kan ada hutan terlebih dahulu. Ada berapa juta hektar hutan yang harus tebang, yang di situ ada macam-macam fungsinya. Nah, inilah menjadi masalah. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah sawit menjadi penyebab, harus kita lihat skalanya juga ya. Kalau skala itu sawitnya besar ya, luas, mungkin ya, sangat mungkin dia menjadi salah satu penyebab munculnya banjir. Tapi kalau sedikit ya, tanaman rakyat ya 5 hektar, 3 hektar, ya mungkin ya tidak lah ya, tidak menyebabkan banjir. Nah, kembali tadi ada fasad ada layar John, supaya mereka kembalinya bagaimana? Kembalinya kepada syariat Allah Ta'ala. Sebenarnya kitab-kitab yang membicarakan pengelolaan hutan menurut syariat Islam itu ada sih. Cuma memang jarang diakses, karena kita ini kan untuk hal-hal yang sifatnya komunal ya, pengelolaan pada level negara itu kan jarang dibahas ya. Lebih banyak hukum-hukum Islam itu dibahas pada masalah-masalah yang sifatnya private, pribadi, seperti sholat dan seterusnya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya pengelolaan oleh negara itu masih jarang. Walaupun sebenarnya ada. Misalnya tentang kepemilikan hutan. Kalau di hadis ya, disebutkan bahwa hutan itu dimiliki oleh seluruh masyarakat atau seluruh kaum muslimin. Jadi milik bersama. Hutan belantara itu milik bersama. Kalau sekarang itu langsung diklaim milik negara, kemudian oleh negara diberikan izin kepada pihak tertentu untuk mengusahakannya, bukan mengelolanya seperti kata Profesor Wahyudi tadi. Jadi untuk
mengusahakan. Dalam Islam tidak boleh. Karena kalau itu milik umum, milik semua orang, pemanfaatannya itu diwakilkan kepada negara. Nah, ketika diwakilkan kepada negara, kemudian negara kan menimbang-nimbang mana yang boleh diekstraksi. Oh, ini daerah tangkapan air, ini tidak boleh. Ya. Oh, ini daerahnya datar, ya, tidak berpengaruh terhadap apa ya ekosistem secara luas. Kalau ini misalkan ditebang, maka itu boleh ditebang. Siapa yang memperbolehkan atau tidak, itu hukum syara. Hukum syara itu kemudian dihasilkan oleh para mujtahid. Oh, ini boleh, ini tidak. Nah, mujtahid nanti berdiskusi dengan para ilmuwan untuk menentukan mana hukum mana daerah yang boleh diekstraksi istilahnya, atau diusahakan atau ditebang, mana yang tidak. Mana juga yang boleh ditebang secara terbatas, mana yang lebih untuk kemaslahatan masyarakat. Ada hukum-hukumnya. Kalau negara atau pemerintah tidak mengikuti aturan-aturan itu, itu bisa dibawa ke mahkamah sidang, gitu ya. Mahkamah mazalim namanya, semacam ya mahkamah tinggi untuk mengadili kekeliruan atau kejahatan yang dibuat oleh kepala negara. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang gimana ya, perwakilannya legislatifnya yang buat hukumnya mereka, yang menjalankan hukumnya mereka, yang mengadili juga mereka. Nah, ini jadinya kata orang tuh jeruk makan jeruk gitu ya. Jeruk makan jeruk. Ini tidak, kalau dalam Islam tidak seperti itu. Ada mahkamah mazalim. Peran swasta bagaimana? Swasta bisa dilibatkan dalam hal ekstraksinya, memanennya, tetapi mereka tidak pernah memilikinya. Jadi, atau 1000 kubik misalnya, maka itu bisa diserahkan untuk memanennya kepada swasta, baik swasta kecil maupun swasta besar. Tetapi kayunya sendiri itu milik umum, bukan milik swasta. Kalau sekarang kan yang terjadi, kayunya itu menjadi milik swasta. Ini tidak boleh. Milik umum dijadikan milik swasta, itu tidak boleh, haram di dalam Islam. Jadi tetap milik umum, bisa dijual kepada masyarakat, bisa dijual ke luar negeri kalau memang kelebihan atau surplus kayu di dalam negeri. Duitnya kemana hasilnya? Dinikmati untuk fasilitas publik, misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, ya, pelayanan pembangunan pasar, jalan, macam-macam. Jadi sumber daya alam yang dimiliki bersama, hutan yang dimiliki bersama, itu manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Dan insya Allah tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi kebakaran, karena dari tahun pemilikan itu 89 juga dibarengi dengan hak untuk mengelola. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kalau ada hak, ya harus ada kewajiban. Sekarang kan ada hak, hampir tidak ada kewajiban. Ya, bahkan kalau orang diberi hak untuk memiliki tanahnya tidak diusahakan, gitu ya, 3 tahun didiamin begitu saja menjadi lahan terlantar, itu boleh dicabut kepemilikannya oleh negara. Boleh. Dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ya, kemudian saya membayangkan kalau hutan ini dikelola seperti ini, ya, kesejahteraan ya itu bisa didapatkan. Seperti tadi disebutkan oleh Prof. Wahyudi ya di Finland, gitu ya, itu bisa. Ya, dengan syariat Islam, dan pelayanan umum juga berlangsung dengan baik. Jadi ijo royo-royo lah ya, ijo royo ya, bukan banjir, insya Allah. Demikian Mas Rashid. Baik, terima kasih Bang Agung. Pemirsa channel dakwah Kalteng dimanapun berada, tak terasa ini kita sudah larut malam ini ya. Namun diskusi ini terus kian mengasihkan ya, semakin menghangat dan terus menghangat ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah forum ini ya, ini kemudian bisa menimbulkan dorongan pada diri kita semua untuk munculnya kepedulian dan melakukan gerakan perubahan ataupun perilaku yang baik ya, untuk mengubah keadaan hari ini. Baik, untuk itu masuk kita kepada sesi berikutnya. Kita akan coba minta closing statement. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita.
kita persilahkan dulu Prof. Wahyudi selaku narasumber kita ya, yang tadi telah memaparkan beberapa penjelasannya dan juga telah diskusi bersama kita tadi. Baik, silakan Prof. Wahyudi, mungkin ada closing statement, ada pesan yang ingin disampaikan. Silakan, Prof. Audionya, Prof. Baik, silakan, Prof. Oke, terima kasih. Kita sebagai umat beragama ya, saya sendiri merasakan risau ya melihat perkembangan negara kita ya seperti ini. Kita mau bergerak takut, tidak bergerak, keadaannya seperti ini ya. Mungkin merasakan semua ya begitu ya. Ya akhirnya kita ingat sabda Rasul ya, apabila terjadi kau melihat kemungkaran ya, maka cegahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu dicegah dengan mulut ya. Kalau tidak mampu juga dengan berdoa ya. Jadi saya pesankan ya, baik itu masalah politik, masalah kerusakan sumber daya alam ya, sampai sekarang banjir, nanti sebentar lagi kebakar ya. Kadang-kadang itu kita harus ini ya, setidaknya kita jangan diam ya, jangan diam. Setidaknya kita risau, berdoa ya, ikut andil, ikut berpikir, ikut menulis, ikut bicara. Kalau bisa turun ya dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan doa, jangan diam ya. Jangan diam. Kita harus aktif. Nanti Allah akan bertanya. Kau biarkan alam rusak, kau biarkan banjir melanda, kau biarkan hutan terbakar ya. Kenapa kau diam saja? Malah tarik selimut tidur. Itu nggak benar ya. Nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Geraklah ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, seperti saya, Pak Agung dan lain-lain ini, mari kita bergerak ya. Mungkin kita bisa dengan lisan ya, dengan tulisan, dengan bicara seperti ini ya, itu menengah ya. Kalau bisa dengan tangan, mungkin kita nggak bisa ya, kalau dengan tangan kita bisa ditangkap. Bicara ya, bicara dengan teknik, dengan strategi tertentu sehingga kita masih belum bisa masuk dalam rambu-rambu akan ditangkap. Jadi kalau sudah masuk batas rambu-rambu itu kita mundur dikit ya. Jadi kita bukan takut ditangkap, tapi perjuangan kita masih panjang ya. Kalau belum apa-apa kita sudah ditangkap, kan nanti kita nggak bisa berjuang lagi. Minimal ya kita melihat seperti ini, kerusakan alam ya seperti ini, banjir, berdoa ya, berdoa dan berpikir sebisa mungkin. Kenapa, bertanya kenapa kok begini, kenapa kok begitu ya. Jadi mendengarkan seperti ini juga salah satu ikhtiar kita ya, untuk bisa ikut andil ya dalam rangka menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan bumi, dan menyelamatkan ya tempat hidup anak cucu kita nanti ya, gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wahyudi. Semoga sehat selalu Prof ya, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya berikutnya narasumber kita Bang Agung. Silakan Bang, mungkin ada pesan, statement yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Mas Rashid. Jadi bencana-bencana seperti ini saya katakan tadi ini bukan yang terakhir tampaknya ya. Jadi kita harus mempersiapkan banyak hal ya untuk bisa setidaknya mengurangi dampak dari kerusakan-kerusakan bencana-bencana itu. Kalau rakyat ini kecil, powernya itu kecil. Ya. Tadi disebutkan kalau merubah itu ya dengan tangan, dengan power, dengan kuasa. Oleh karena itu, para pemimpin yang saat ini diberikan amanah jabatan ya, yang mampu memutuskan banyak hal dengan kewenangan yang ada di tangannya, mereka itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala terhadap cara mereka mengurus masyarakat, terhadap cara mereka mengurus bumi. Sebenarnya kalau mereka ikut panduan dari Allah Ta'ala, maka insya Allah akan selamat. Ya. Jadi meskipun terjadi kerusakan, ya, tetapi setidaknya ada ikhtiar yang dibimbing oleh panduan ya, syariat, dan mereka terbebas dari tuntutan Allah Ta'ala. Tetapi kalau mereka meninggalkannya, ini adalah masalah yang sangat memberatkan mereka di hari perhitungan nanti.
Nah, syariat itu tujuannya diantaranya dia hifdzun nas, ya, untuk melindungi jiwa manusia. Jadi jangan sampai bencana-bencana alam sekalipun yang terjadi itu menyebabkan kehilangan jiwa seorang manusia. Seorang manusia pun tidak boleh. Nah, kalau kita memahami fungsi syariat itu adalah diantaranya adalah hifdzun nas, menjaga jiwa manusia, maka terhadap perubahan iklim ini ya, kita harus segera melakukan tindakan-tindakan antisipasi agar dampaknya ini tidak menimbulkan kehilangan jiwa. Gitu. Kita kadang-kadang takjub gitu melihat gempa yang sangat besar di luar negeri seperti di Jepang, tapi dengan korban jiwa yang sangat sedikit karena mereka sudah bersiap-siap melakukan tindakan-tindakan apa ya, mitigasi, tindakan-tindakan pencegahan kalau terjadi fakta ini dan itu ya, kemudian melakukan edukasi juga kepada masyarakat. Dan ini penting untuk juga dilakukan oleh para pemimpin. Dan kita juga harus tahu juga tentang hal itu. Berikutnya syariat tujuannya adalah menjaga harta atau hifdzul mal, ya, hifdzul mal. Kita sangat kasihan ya dengan saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda, TV-nya rusak, kulkasnya juga mungkin rusak ya, kasurnya terendam banjir. Dan ini semestinya tidak terjadi lah ya. Tidak terjadi. Kalau salah kelola alam itu menyebabkan kerugian pada manusia, maka itu juga masalah bagi orang yang menyebabkan kerugian itu. Jadi besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saya melanjutkan apa yang disebut Profesor Wahyudi tadi. Kita mari berkontribusi masing-masing, ya, dengan kemampuan kapasitasnya masing-masing untuk bisa mempromosikan, mempopulerkan syariat sebagai solusi permasalahan keumatan, syariat sebagai solusi permasalahan bangsa. Agar apa? Agar kerugian-kerugian yang menimpa kita juga dari itu tidak terjadi. Nah, kalau kita sebagai umat yang beragama, ini adalah satu-satunya solusi. Ya. Karena paham kapitalisme yang saat ini sedang dipegang oleh orang-orang yang berkuasa, itu tidak akan membawa kebaikan kepada kita sebagai umat manusia, kecuali mereka saja mendapatkan segelintir harta di dunia. Ah, itu penutup dari saya untuk kita kita camkan bersama-sama lah ya. Allah alam bisawab. Terima kasih Bang Agung, semoga Amin. sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pemirsa channel dakwah Kalteng dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita pada edisi spesial pada kesempatan malam hari ini, yang kita telah bersama-sama membicarakan banyak hal bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Pak Wahyudi dan juga tadi ada Bang Agung ya. Luar biasa sekali penjelasan-penjelasan beliau. Setidaknya tadi ada beberapa hal yang mungkin kita patut menjadikan ini perhatian bersama begitu. Yang pertama bahwa dalam kehidupan di alam semesta ini ya, manusia dalam menjalankan aktivitasnya ya, di bumi milik Allah ini ada ketetapan Allah terkait dengan tadi disebut iklim dan lain sebagainya. Namun demikian juga kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk yang bernama manusia, Allah telah karuniakan akal yang dengan itu kita bisa memilih perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan. Tadi kemudian disinggung, disebutkan, dijelaskan oleh Abang kita, Bang Agung, bahwa kita harus kembali kepada Islam dalam mengatur kehidupan ini. Dari segala aspek ataupun segala perkara yang kita lakukan harus mencari solusinya kembali kepada Islam, dan di dalam Islam ternyata semua itu ada tuntunannya, termasuk tadi disebutkan dalam pengelolaan hutan. Oleh karenanya sudah saatnya kita beriman bersama-sama, meyakini bahwasanya alam semesta kehidupan ini ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Oleh karenanya kita pun patut memperhatikan setiap perbuatan kita sesuaikah dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan ini, sehingga kehidupan ini bisa terjadi, bisa berlangsung dengan seimbang. Akhirnya teringat ayat Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 9, ayat Al-Quran di surah Al-A'raf yang ini
sangat relevan sekali menjadi perhatian kita tentunya dalam topik malam hari ini, di mana Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Nah, jikalau penduduk negeri itu kata Allah beriman dan bertakwa, niscaya pasti kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Hingga akhir ayatnya. Di ayat ini kita tentu patut merenungkan bahwa apakah hari ini kita mendapatkan limpahan keberkahan yang begitu banyak dari Allah, ataukah justru kita jauh dari keberkahan. Dan ternyata di ayat ini agar Allah turunkan keberkahan yang berlimpah itu, kita harus yakin beriman pada Allah, kemudian kita harus bertakwa kepadanya. Di antara penjelasannya adalah bahwa bertakwa itu mentaati segala aturan Allah, termasuk aturan-aturan Allah yang Allah perintahkan dalam mengelola kehidupan ini. Di antaranya mengelola hutan kita yang kita cintai di bumi Kalimantan ini. Demikian pemirsa channel dakwah Kalteng dimanapun berada, kami memohon maaf jika ada kekurangan, ada hal-hal yang masih belum maksimal dalam tayangan ini. Namun kami yakin pemirsa semua senantiasa mendoakan kami, dan sebagaimana tadi pesan narasumber kita, terus kita bergerak bersama, terus kita berkontribusi sesuai kemampuan kita untuk kebaikan kita dalam kehidupan dunia ini hingga di akhirat nanti, dengan mensosialisasikan, dengan menyerukan umat manusia kembali hidup mengikuti tuntunan Islam. Demikian, inilah acara kita di channel dakwah Kalteng, channel kesayangan kita bersama. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wahyudi, terima kasih Bung. Terima kasih Pak Dr. Agung. Sama-sama Prof, terima kasih Mas Rashid, luar biasa menyenangkan diskusi malam ini. Ya, mohon pamit. Ya. Sama-sama, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.